Firman Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kuku pertahananku. Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundukkan kau di bawah sayapnya, kau berlindung kesetiaannya, ia perisai dan pengertianmu. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatannya malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gunung, terhadap penyakit menular yang mengamuk di lutut petang. Oleh 1.000 orang dapat di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat berteduhkanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga kau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya supaya kakimu jangan teranduk kepada batu. Singa dan ular tentu akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naginya. Aku hatinya melekat kepadaku. Aku akan meluputkannya, aku akan memuliakannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya, aku akan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Salam adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Hari ini kita mau sekolah minggu bareng ya. Di sini udah ada Selin, udah ada Kevin, Kak Desi, Kak Cindy. Kita mau sama-sama ibadah. Kita mau sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kita mau satu dulu dalam doa ya. Yuk semua lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Bapak terima kasih untuk hari ini. Untuk segala berkat-Mu Tuhan. Saat ini kami mau bawa persembahan kami, hidup kami yang terbaik Tuhan. Walaupun kami masih kecil, kami mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mau belajar untuk taat Tuhan kepadamu. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir di setiap rumah-rumah untuk memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Musik. Yuk kita mau sama-sama nyanyi pujian ini. Aku senang jadi anak Tuhan. Hey. Siap-siap semuanya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Anak Tuhan gak boleh bohong. Anak Tuhan gak boleh bohong. Haleluya. Kita mau sama-sama katakan big or small. Siap-siap semuanya. Haleluya. Big or small, sore tall, semua diciptainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan. Bersama Tuhan, aku bisa. Yo semuanya, sa, aku bisa. Bertalenta bersama Tuhan, aku bisa.
Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan, bersama Tuhan aku bisa. Haleluya. Kita bersama-sama katakan Holy Spirit. Siap-siap semuanya. Haleluya. Holy Spirit fill me up. Fill me up until I overflow. From a timber to a cup. From the river to the deep blue sea. Holy Spirit, live in me. He live in me. He lives in. He lives in. All can you see? All can you see? Jesus is love. Stand from above. He live in you. He live in. He live in. Not in you. Jesus is love. Stand from above. Holy Spirit, Holy Spirit, fill me up. Fill me up until I overflow. From a timber to a cup. From a river to the deep blue sea. Holy Spirit, live in me. He lives in me. He lives in me. He lives in me. Oh, can't you see? Jesus is Lord. Stand from above. He lives in us. He lives in us. Not in your us. Jesus is Lord. Stand from above. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Stand from above. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Stand from above. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi dalam penyembahan kami Tuhan. Kami percaya ketika kami datang kepadamu menyembahmu Tuhan, kami diberkati Tuhan. Kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang mengasihi setiap kami anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Hadiratmu
sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan setiap firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan itu bisa menjadi berkat bagi setiap adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, kita akan dengar cerita. Sebelum kita dengar cerita, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami pengertian sehingga kami benar-benar mengerti maksud dan firman Tuhan ini kepada kami. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah adik-adik, seperti adik-adik lihat di depan ini, ada apa ya? Kok ada peralatan-peralatan untuk makan, untuk minum, dan ada juga undangan. Nah adik-adik, hari ini Kak Erdi mau bercerita dari Matius 22. Ayo adik-adik yang pegang Alkitab, buka Alkitabnya di Matius 22. Ceritanya adalah tentang perjamuan kawin. Nah ternyata adik-adik, di dalam perumpamaan ini diceritakan bahwa ada seorang tuan yang akan melaksanakan pesta perkawinan. Nah, kemudian dia sudah menyiapkan semuanya. Disiapkan ada tempat makanan, ada peralatan makannya, kemudian ada gelas-gelas minuman, ada juga anggur yang sudah disiapkan khusus untuk pesta itu. Lalu tidak lupa dia juga memberikan undangan kepada bawahannya. Ini undangan, katanya, berikan undangan ini kepada setiap orang yang sudah aku tulis namanya di sini. Kamu serahkan undangannya, dan mereka akan melihat tanggal berapa acaranya. Nah, tibalah harinya adik-adik, ketika undangan sudah diberikan kepada orang-orang yang sudah ditulis namanya dalam undangan itu, mereka ternyata tidak datang. Terus ketika ditanya, kenapa kalian tidak datang di pesta? Katanya, aduh maaf ya, saya nggak bisa datang. Soalnya pada hari itu saya akan mengurus sawah-sawah saya. Itu lagi musim panen, jadi saya nggak mau datang karena nanti hasil panen saya hancur berantakan, katanya. Terus ditanya lagi yang lain. Yang lain bilang, aduh saya juga maaf ya, saya nggak bisa datang. Soalnya saya banyak banget pekerjaannya. Urusan saya, bisnis saya nanti terbengkalai kalau saya datang, katanya. Aduh maaf banget ya, katanya. Terus ada lagi yang bilang, aduh saya minta maaf juga, saya juga mau pesta, jadi saya nggak bisa datang, maaf. Waduh, adik-adik, lalu anak buahnya ini bilang kepada tuannya, Tuan, waktu saya kasih undangan, mereka semuanya pada bilang nggak bisa datang Tuan. Katanya ada urusan inilah, ada bisnis inilah, ada acara inilah, jadi mereka pada tidak datang Tuan, katanya. Lalu tuannya itu dengan kesal bilang, saya tidak mau karena semua makanan sudah saya persiapkan, semua barang-barang yang dibutuhkan sudah saya sediakan, dan itu tidak mungkin dikembalikan lagi. Saya sudah mempersiapkan makanan yang terenak. Kalau begitu, katanya, kamu pergi ke jalan-jalan, pergilah di mana kamu bertemu orang, undang mereka semua datang untuk makan dan minum di perjamuan ini, di pesta saya ini. Saya tidak mau semua makanan, semua minuman ini terbuang percuma. Nah, benarlah adik. Lalu anak buahnya ini pergilah ke jalan-jalan. Setiap dia bertemu orang, dia bilang, ayo, kalian mau ikut pesta enggak? Wah, mereka mendengar, iya mau, ayo ikut, ayo. Kemudian orang-orang miskin, orang-orang yang tinggal di jalanan, bahkan orang-orang yang tidak dikenal ya adik-adik ya, diundang semua dalam pesta itu. Dan mereka semuanya datang. Wow, asik sekali mereka lihat. Banyak di antara mereka belum pernah pesta semewah itu. Ada anggur dituang, ya adik-adik ya, dituang ke dalam gelas. Kemudian ada makanan yang enak-enak, tempat makanannya juga bagus-bagus. Wow, katanya. Mereka bersenang-senang adik-adik, menikmati makanan yang dihidangkan, minuman yang disediakan. Luar biasa ya. Tapi ketika Tuhannya memeriksa pesta itu, dia lihat orang-orang yang datang. Wah, banyak juga yang datang dalam pesta ini. Tapi dia terkejut
ada satu orang yang ikut dalam pesta itu, dia tidak menggunakan baju pesta adik-adik. Ya, seperti adik-adik ketahui kalau kita pergi ke pesta, seperti Kak Erni misalnya, minimal ya, pakai baju yang bagus ya, dandan yang rapi, bila perlu pakai perhiasan juga. Terus biasanya ada ibu-ibu yang barangnya baru-baru, atau adik-adik kalau mau pesta juga biasanya bajunya baru ya. Tapi Tuhan yang melaksanakan pesta itu melihat ada satu orang tidak layak datang ke pesta. Dia tidak berpakaian pesta, tapi dia kumal, bajunya compang-camping, kotor. Wah, kata Tuhannya ini, saya tidak suka orang seperti itu. Seharusnya kalau dia datang ke pesta, dia harus berpakaian lengkap. Semuanya harus sesuai dengan pesta ini. Sekarang katanya, anak buah, kau usir orang itu, lemparkan dia keluar. Dia tidak layak ikut dalam pesta ini. Wah, adik-adik, dan anak buahnya ini kemudian menyeret orang ini dan mengatakan, ayo ikut kami. Tapi dia bilang, kenapa? Saya kan mau ikut pesta, saya kan mau ikut makan. Kau tidak layak ikut dalam pesta ini. Lihat pakaianmu, lihat perlengkapanmu. Kau tidak seperti orang yang datang ke pesta. Dan adik-adik dia ditarik, kemudian dilempar keluar. Nah, apa maksud dari perumpamaan ini ya adik-adik ya? Apa artinya Kak? Apa cerita pesta ini? Jadi pesta itu menggambarkan suatu tempat ya adik-adik ya, di mana Tuhan itu adalah Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Dia mau mengundang semua orang untuk datang dalam pesta yang akan diadakan Tuhan Yesus. Dia sendiri yang akan menjadi tuannya dan kita menjadi tamu-tamunya. Tetapi adik-adik, kita dalam undangan itu harus mempersiapkan diri. Apa yang harus dipersiapkan? Apakah baju bagus seperti yang kakak pakai misalnya, atau perhiasan-perhiasan yang mewah-mewah, atau pakaian yang baru dan sebagainya? Tidak, kita disuruh untuk mempersiapkan diri ya adik-adik ya. Kalau pesta yang diadakan Tuhan, hidup kita harus seirama, seturut dengan apa yang Tuhan mau. Kita harus bisa mengerti tentang firman Tuhan, kita berdoa rajin, kita juga dengar-dengaran. Jadi kalau kita misalnya suka berbuat dosa, suka bohong, suka melawan, suka mengabaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru lewat online atau offline, atau apa saja adik-adik, bahkan mungkin kita mencuri, berbuat nakal, ya, memukul teman, banyak lagi dosa-dosa yang kita lakukan, itu tidak layak untuk ikut pesta dalam perjamuan yang diadakan oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus tidak menyukai dosa. Itu seperti gambaran orang yang tadi datang dengan pakaian compang-camping, dengan pakaian yang kotor, dengan tubuh yang tidak pantas untuk pesta. Itu seperti itu, menjijikkan buat Tuhan Yesus. Oleh sebab itu adik-adik, kalau kita diundang dalam pesta yang diadakan oleh Tuhan Yesus, kita harus layak sebagai orang yang pergi ke pesta. Apa itu yang diperlukan? Bukan pakaian, bukan baju-baju yang bersifat jasmani, tapi kita harus mempunyai hati yang bersih datang kepada Tuhan. Bagaimana Kak caranya? Dengan rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, mau melakukan firman Tuhan dengan membuang tadi dosa-dosa itu. Tidak suka berbohong, tidak suka mencuri, tidak suka melawan, tidak suka marah-marah, atau banyak lagi yang mungkin kamu lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi adik-adik harus bersihkan dulu itu. Bagaimana caranya Kak? Datang kepada Tuhan. Tuhan, saya minta ampun untuk dosa-dosa yang saya lakukan. Sebutkan dosa-dosa kamu. Lalu kemudian setelah itu kamu mohon pengampunan dari Tuhan, dan kemudian kamu minta supaya Tuhan melayakkan kita untuk ikut dalam pesta perjamuan, untuk ikut dalam kebaikan Tuhan, untuk ikut dalam karya keselamatan Tuhan. Maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Dia akan memberikan kita tempat untuk boleh ikut dalam perjamuan. Jadi adik-adik, saya percaya adik-adik akan semua ikut dalam perjamuannya. Tidak mau kan ketinggalan, dilempar seperti orang tadi karena tidak layak. Karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus yang layak ikut dalam pesta perjamuan yang diadakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.
Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang paling dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai ibadah. Berkati Tuhan Yesus kami kesehatan kuatan, dan juga Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus COVID-19 di Indonesia segera pulih dan COVID-19 menghilang. Berkati juga para pasien yang sakit, berikan kesembuhan mereka Tuhan Yesus supaya mereka terhindar dari COVID-19 lagi. Dan juga berkati para tenaga medis Tuhan Yesus, berkati mereka supaya mereka dapat merawat pasien yang sakit. Berkati mereka kekuatan dan kesehatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk mama dan papa kami. Berkati mama dan papa kami kesehatan dan kekuatan untuk bekerja walaupun pada masa PPKM atau COVID-19. Tuhan Yesus, berkati juga kakak-kakak sekolah minggu kami. Berkati mereka juga kesehatan kekuatan dalam melayani sekolah minggu. Berkati juga teman-teman kami Tuhan Yesus. Berkati mereka kesehatan dan kekuatan Tuhan Yesus supaya terhindar dari COVID-19. Dan juga Tuhan Yesus berkati teman-teman kami yang mungkin sedang sakit atau terkena COVID. Berkati mereka supaya mendapatkan kesehatan dan kekuatan kembali, supaya mereka dapat beraktivitas seperti biasa. Tuhan Yesus berkati COVID-19 hilang supaya kami dapat sekolah minggu bareng-bareng seperti tahun lalu. Berkati juga COVID-19 segera hilang, dan juga berkati Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan Yesus. Berkati mereka kesehatan kekuatan untuk menjaga bangsa ini Tuhan Yesus, untuk memimpin bangsa Indonesia juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur ya, amin. Mari anak-anakku, buka hatimu, angkat kedua tanganmu ya. Terimalah berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Anak Tunggal Yesus Kristus Tuhan, memberkati engkau, menyinari engkau, dan diperhadapkan wajahnya kepadamu dengan masa depan yang penuh dengan harapan mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin.